Pintu Sinema 21 telah dibuka. Bagi Anda yang masih memiliki kuota, selamat menyaksikan. Halo para juragan kuota, gimana? Pada kangen nggak? Kangen lah, masa enggak? Selamat datang lagi di channel Sinema 21, channel yang selalu konsisten dan berkomitmen menghabiskan waktu dan kuota kalian untuk beberapa menit ke depan. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang sangat-sangat menegangkan tapi enggak membagongkan. Filmnya berkisah tentang 6 astronot yang tidak sengaja menemukan sebuah makhluk hidup yang berasal dari planet Mars. Nah, buat yang berencana pindah ke Mars, kalian wajib nonton dulu video ini supaya nggak terlalu kampungan pas nyampe sana. Agar pengalaman menonton kalian lebih nyaman, saya sarankan kalian pause dulu sebentar video ini. Buat yang doyan ngemil, silahkan ambil dulu cemilannya. Buat yang mau atau kencing, silahkan ritualnya dituntaskan dulu. Kecuali di antara kalian ada yang punya kebiasaan sambil nonton atau nonton sambil ngemilin Untuk mengirit kuota kalian, gak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita saksikan. Awal kisah diperlihatkan para kru astronot sedang sibuk mempersiapkan kedatangan sebuah kapsul dari Mars yang kembali tiba di Stasiun Antariksa Internasional. Kapsul itu bertugas membawa sampel tanah di Mars untuk diteliti. Pada saat ilmuwan meneliti tanah itu, gak diduga mereka menemukan sebuah makhluk mikro yang berasal dari sampel tanah Mars itu. Supaya filmnya gak ngebosenin, akhirnya sel tunggal itu berhasil dihidupkan dan inilah kehidupan. Stasiun Luar Angkasa Internasional itu langsung melakukan siaran langsung dengan bumi untuk melaporkan temuan itu. Seorang bocil dari SD Kelvin College yang terpilih bisa berinteraksi langsung dengan luar angkasa, akhirnya memutuskan memberi nama makhluk itu dengan nama sekolah mereka. Mari kita kenalan dulu dengan kru yang ada di film ini. Yang pertama ada Hughes, seorang peneliti kehidupan alam semesta yang mengalami kelumpuhan di bagian kakinya. Rory, seorang pria tampan dan rupawan, gagah berani dan tangguh. Shaw, seorang ahli mesin dari Jepang yang ahli memperbaiki pompa air Shimizu. Kat, seorang cewek Rusia yang bertugas menjadi komandan dalam misi itu. David, seorang mantan militer yang sekaligus pilot luar angkasa. Dan Miranda, seorang dokter dari Pusat Pencegahan Penyakit. Semua kru sangat bahagia atas penemuan bersejarah yang mereka temukan. Kebahagiaan pun bertambah ketika Shaw menunjukkan anak pertamanya yang baru lahir. Singkat cerita, akibat Hughes yang lupa memeriksa tekanan oksigen dalam lab, Kelvin pun kekurangan oksigen dan tak bergerak. Hughes yang dibantu kru lainnya berusaha membangunkan Kelvin dengan sengatan listrik. Kelvin kembali hidup dan mulai mencengkram tangan Hughes dengan sangat kuat. Semua kru panik dan gak bisa berbuat apa-apa, karena lab itu harus tetap tersegel. Gripping the glass. Okay. Little soap. Going anywhere, it's fine. Kelvin berhasil meremukkan tangan Hughes dan dia pun sempat gak sadarkan diri. Kelvin yang semakin besar berhasil keluar dari kotak itu dan mulai mendekati tikus yang ada di lab. Dengan cepat, Rory masuk dan berusaha mengeluarkan Hughes dari lab. Tapi sayangnya, Kelvin mengikat kaki Rory dan Rory pun harus terkunci di dalam lab menghadapi makhluk itu. Rory berhasil melepaskan Kelvin dari kakinya dengan menggunakan generator oksigen. Rory yang emosi mencoba membunuh makhluk itu dengan menggunakan pembakar sampah. Dengan gagah berani dia pun terus membakar Kelvin walaupun makhluk itu sangat kuat.
Pada akhirnya, Rory kehabisan bahan bakar dan Kelvin pun menghilang. Semua kru dan termasuk saya sangat sedih melihat kematian Rory. Kesedihan pun berubah menjadi kepanikan ketika pembakar sampah mendekati sensor pemadam kebakaran dalam lab. How smart is this thing? Shut it down! Shut it down now! We're on. Kelvin yang semakin membesar, berhasil kabur melewati pipa pemadam kebakaran itu. Komunikasi antara stasiun luar angkasa dengan bumi tiba-tiba saja terputus. Komandan Cat yang sangat terlatih harus bersedia keluar pesawat luar angkasa untuk memperbaiki pemancar radio yang rusak. Karena cara itu adalah cara satu-satunya agar dapat berkomunikasi kembali dengan bumi. Singkat cerita, Cat yang sedang membetulkan pemancar tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya Kelvin dari lubang freon pendingin. Kelvin terus menggerayangi badan Cat untuk mencoba mencari oksigen dari baju luar angkasa itu. Kelvin merusak alat pendingin dalam baju Cat sehingga menyebabkan banyaknya cairan beracun dalam helmnya. David yang akan menyelamatkan Cat pun tak berdaya dan hanya bisa melihat komandannya mati kekurangan oksigen. Ternyata, Cat sengaja nggak berusaha kembali masuk ke dalam stasiun agar Kelvin nggak ikut masuk dan membunuh seluruh kru. Satu-satunya cara Kelvin untuk masuk kembali adalah dengan melalui pipa lubang pendorong. Shaw dengan ide cemerlangnya berusaha untuk membakar Kelvin ketika makhluk itu mencoba masuk. Sayangnya usaha itu belum berhasil, dikarenakan stasiun mereka semakin mendekat ke atmosfer bumi, dan bahan bakar yang tersisa tinggal sedikit. Akhirnya Kelvin pun dibiarkan masuk agar tetap berada di angkasa bersama mereka. Semua kru bersiap menghadapi Kelvin dengan mengunci sebagian unit stasiun. Ketika mereka berempat berkumpul, tiba-tiba Hughes ngelantur dan gak sadarkan diri. Ternyata, Kelvin sudah lama berada di dalam celana Hughes dan memakan kakinya yang lumpuh. Gak pakai lama, mereka bertiga langsung kabur untuk menyelamatkan diri dari Kelvin yang mengejarnya. Shaw yang berada di paling belakang berusaha mengalihkan perhatian Kelvin dan bersembunyi di kapsul tidurnya. Dia pun terjebak di sana dan tidak bisa kemana-mana. Miranda dan David kembali ke tempat Hughes. Namun sayangnya, Hughes yang sudah kehabisan darah dan tidak bisa dilarikan ke UGD karena jaraknya yang jauh pun akhirnya harus tewas. Kelvin yang telah menelan sensor dari kaki Hughes dapat terlacak keberadaannya. Miranda dan David mempunyai ide untuk memancing Kelvin dengan menggunakan darah Hughes. Akhirnya Kelvin pun berhasil terjebak dan dikurung di salah satu unit stasiun. Gak lama kemudian, tiba-tiba terlihat sebuah kapsul dari bumi mendekati dan akan merapat ke stasiun mereka. Dan yang lebih parahnya lagi, kapsul itu merapat di unit tempat Kelvin dikurung. Ternyata, kapsul itu bukan bantuan dari bumi, melainkan sejenis kapsul pendorong yang akan mendorong mereka ke angkasa luar lebih jauh agar Kelvin tidak bisa mencapai bumi. Shaw yang masih menyangka adanya bantuan dari bumi, dengan segera keluar dari kapsul tidurnya dan pergi ke lokasi Kelvin. Miranda dan David akhirnya bisa selamat, tapi sayangnya stasiun mereka rusak parah. Banyaknya kebocoran mengakibatkan oksigen mereka hanya tersisa sedikit. Selain itu, stasiun mereka pun bukan bergerak ke angkasa melainkan mendekati arah atmosfer bumi.
Pendorong pun gak bisa digunakan, karena sudah kehabisan bahan bakar dan akhirnya mereka berdua hanya bisa pasrah. Tiba-tiba, David teringat masih mempunyai 2 sekoci evakuasi, di mana sekoci itu otomatis mengantar mereka pulang menuju bumi. David mempunyai ide untuk memancing dan membawa Kevin masuk ke sekoci miliknya, lalu mengendalikan sekocinya keluar angkasa. Sedangkan sekoci milik Miranda bisa pulang dengan tenang ke bumi. Awalnya Miranda gak setuju dengan ide David, tapi akhirnya Miranda pun harus setuju karena David adalah seorang pilot yang bisa mengendalikan sekocinya. Rencana mereka berlangsung dengan baik. David memancing Kevin menggunakan generator oksigen. Hingga akhirnya, David dan Kevin berada dalam satu sekoci. David langsung mengunci pintu dan bergegas terbang dengan sekoci miliknya. Begitu juga dengan Miranda yang bersiap pulang ke bumi. This is Mission Specialist Dr. David A. Jordan, come in. My 5 colleagues all sacrificed themselves, every available resource to destroy it. Singkat cerita, akhirnya sekocinya tiba di bumi. Kedua orang nelayan yang kebetulan sedang berlayar pun segera mendekati sekoci itu. Ternyata yang nyampe di bumi adalah sekoci milik David, dan yang terbang keluar angkasa malah sekocinya si Miranda. Dari dalam sekoci, David berteriak agar pintu sekocinya jangan dibuka. Tapi karena hasrat goblok mereka yang sangat besar, si Tata dan si Mamat pun akhirnya membuka pintu sekocinya. Jadi aja tamat. Sekian alur cerita untuk film kali ini. Semoga videonya bisa menghibur kalian walau endingnya sedikit ngambang di laut. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah jaga dan rawatlah bumi yang kita cintai ini. Jangan terlalu berharap buat pindah ke Mars. Kalian pilih aja, mending ketemu si Kevin di Mars atau ketemu Lintah di bumi. Seperti biasa kalau ada request film lainnya atau mau debat yang gak nyambung sama film ini pun, silahkan komennya diramein. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dan udah subscribe channel ini. Terus dukung channel Cinema 21 ini, biar saya semakin semangat lagi bikin alur cerita film lainnya. Saya Mr. X, mohon pamit, terima kasih dan selamat menonton video lainnya.